Halo Sobat UT Medan, welcome back to podcast Jumpa Tengah. Tos dulu bersama saya host pada hari ini Oki Agastya. Kebetulan ini perdana juga sebagai host dan bintang tamu kita, narasumber kita yaitu Yusi Tamarini. Iya, Yusita Marini. Kak Rini kita panggilannya. Kak Rin sebagai apa di UT ini? Perkenalan dulu dong. Kita nih ya masih baru-baru 14 tahun lah menjadi dosen akuntansi di Universitas Terbuka ini. Jadi ya memang lumayan apa ya, kalau jadi remaja tuh kan. Asik ya. Jadi lumayan ini lagi bandel-bandelnya. Lagi bandel-bandel ya, 14 tahun. Umur sekarang berapa Kak? Aduh, nanyakin umur nih. Udahlah itu di skip Udahlah, aja. skip aja ya. Tapi kita karena masih 17 tahun. Iya, ini karena kita ngelihatnya kayaknya masih wajahnya fresh, apalagi pakai baju merah. Atau ini karena mau 17-an nih, Kak? Tentu aja. Ini kan Oke. semangat ini merah putih kemerdekaan. Besok kita mau lomba makan kerupuk gitu. Iya, kebetulan ini mau 17 Agustusan. Hari ini kita tetap bawain materi ya, Kak. Iya. Kebetulan podcast pada hari ini podcast yang ke-11 di mana judul kita yaitu IPK tinggi why not nih, Kak. Yes. Nah, sebelum masuk ke tema kita nih, mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai mahasiswa akhir-akhir ini. Kebetulan nilai baru keluar nih, Kak. Nah. Bener sekali. Ada nggak tuh kira-kira yang masuk ngeluhin nilai rendah gitu? Makanya ini sebenarnya kan ini materi tema yang berat hari ini sebenarnya ya. Jadi teman-teman banyak kalau saya lihat, ini yang saya kenal, kebanyakan 90% nilainya baik semua. Wow. Rata-rata ada A minus gitulah. Jarang sekali yang saya lihat seperti yang saya kenal nih. Itu IPK-nya ada yang nilai sampai E-nya 2 biji atau 3 biji itu jarang. Tapi memang di beberapa kasus yang sempat ngechat sama saya, jadi itu memang ada yang nilainya belum keluar gitu. Oke, belum keluar itu karena apa faktornya nih, Kak? Nah itu biasanya satu kemungkinan besar karena mata kuliah tersebut mata kuliah berpraktek atau karya ilmiah. Nah ada beberapa yang mungkin belum tersaring atau tertarik untuk dijadikan nilai akhir. Nah, atau yang kedua itu pada saat ujian atau pada saat pelaksanaan ujian kemarin itu ada yang jawabannya bisa jadi. Ini bisa jadi ya. Kan praduga kita banyak itu untuk menghadirkan positive thinking aja gitu. Jadi bisa jadi pengadministrasian saat ujiannya itu ada yang terbengkalai. Misalnya contoh lupa tanda tangan atau ada catatan di pengawas ruangnya gitu kan. Atau pada saat ujian take home examnya ada kesamaan yang begitu mirip saat menjawabnya. Jadi hal-hal yang masing-masing kasus beda-beda ininya. Cuman untuk kasus-kasus nilai itu masih bisa dicek kembali lah ya, Kak. Benar, kan di Instagram UT Medan ada kan ya mengirim ada mengirim ini kita laporan layanan, iya betul layanan sekali. untuk melaporkan nilai E tersebut. Oke, jadi teman-teman mana tahu nih masih ada yang terkendala nilai, entah itu nilainya belum keluar atau penasaran nilainya kenapa bisa E, mungkin ada beberapa tuh Kak masuk tuh. Mungkin teman-teman bisa ngelaporin ke 15.024 atau ke nomor layanan kita tentunya ya Kak. Betul sekali. Betul. Baik. Nah, berhubung nilai sudah keluar, IPK juga saya lihat cukup tinggi ya Kak. Iya banyak. Malah saya lihat, waduh nilainya bagus-bagus nih. A minus. Untuk yang nilai C aja pun jarang saya ngelihat untuk teman-teman yang saya kenal yang di sini ya, untuk teman-teman mahasiswa yang saya kenal beberapa yang kebetulan saya PJ Mobile Legend kan, itu ada saya cek itu jarang yang nilainya E-nya banyak. E-nya banyak. Iya. Berarti sebenarnya kan itu kita sering dengar tuh ya Kak, UT itu susah nilai. Sebenarnya bener nggak sih Kak?
Kayaknya balik tanya aja deh sama mahasiswa UT gitu kan. Jadi kan pertanyaan itu terbantahkan langsung. Terbantahkan Iya, langsung di sini ya. ada mahasiswa UT nih, ada Pak Hendrik nih. IPK-nya udah keluar nih, bagus-bagus kok. Oke, jadi berhubung nih karena kebetulan Kak Arin ini adalah salah satu dosen di UT Medan, boleh dong tips dan triknya Kak, gimana sih biar dapat nilai bagus di UT gitu, biar IPK-nya tinggi? Iya, itu yang paling penting pertama itu niat. Oke, Ya, ketika kita mengambil satu keputusan untuk kuliah, berarti niat awal kita itu ingin mendapatkan ijazah. Nah, jadi fokus kepada niat tersebut. Ijazah sudah pasti kita dapat apabila nilai kita bagus. Gitu kan? oke. Nah, nilai bagus kita dapat bagaimana? Barulah kemudian cari tahu caramu untuk belajar. Jadi, kenali diri sendiri. Kenali cara belajar yang asik bagi masing-masing. Cara belajar saya sama Pak Oki kan beda, ya kan? Ya bisa jadi kalau saya itu untuk fokus belajarnya sambil dengarkan earphone, dengan lagu Limp Bizkit sambil Asik, mengalirkan ide-ide dan membaca materi-materi terbaru tentang keakuntansian yang kebetulan keilmuan saya yang seperti itu. Kalau Pak Oki kan mungkin beda lagi. Gimana Pak Oki? Kalau saya sih mungkin dengerin lagu-lagu melo mungkin. Karena Kita tolak belakang kan ya. kayak dari bahasa Limp Bizkit sama melo ini beda generasi kayak. Iya. Oke. Mungkin dari situ udah tahu kira-kira umur saya berapa ya Pak. Iya, betul, betul, betul. Nah, sebenarnya nih Kak Rini, niat, kita kembali ke niat nih. Benar sih niat, masalahnya UT itu kan kuliahnya belajarnya online. Niat mahasiswa itu kadang berpikiran belajar online bisa nih dapat nilai gampang gitu. Nah, sebenarnya di UT itu gimana sih ya? Itu sih. Eh, yang pasti ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa UT itu kan teman-teman diarahkan untuk cara belajar dengan metode LPKBJJ ya. Jadi ada latihan untuk belajar mandiri. Nah, di situ kita diajarkan untuk merencanakan dan menyusun waktu belajar kita kan. Oke. Nah di situ dengan kita sudah menemukan cara belajar kita, tipe belajar kita, maka dengan keterampilan yang sudah didapatkan dari awal LPKBJJ tersebut, maka kita sudah harus fokus konsen terhadap jam yang sudah kita tentukan. Jadi kita konsisten terhadap pengaturan per hari, berapa jam kita bisa, di jam berapa, mau sampai berapa lama, dan target yang harus kita capai untuk proses belajar tersebut. Itu. Gitu. Jadi kalau misal nih Kak, kebetulan nih aku pekerja. Ini banyak ini aku pekerja yang mana Senin sampai Jumat waktu yang benar-benar habis buat bekerja. Sabtu ada sih waktu kosong kebetulan. Minggu mungkin waktunya buat keluarga. Boleh kasih nggak tips dan triknya nih? Lah, itu kan kalau di UT untuk mahasiswa itu kan bahasanya kan alasan klise gitu kan ya. Dasarnya kan kita sudah tahu bahwa universitas terbuka kita pilih karena kita mayoritas bekerja. Betul. Kan ya. itu. Jadi ini kan sudah berjalan ya satu semester. Mungkin nanti mahasiswa baru ya bisa concern ke sini ya. Cuma mahasiswa yang sudah berjalan satu semester ini bisa lihat kan hasil nilai teman-teman yang lain seperti apa dengan yang sekarang ini gitu kan. Jadi dengan penyusunan waktu yang konsisten tadi, jangan bilang kita lelah capek ketika kita sudah ada target gitu. Target kita selesai untuk dapat ijazah kalau bisa secepatnya dengan waktu sesingkat-singkatnya, hemat uang, ekonomis kan gitu. Maka mau nggak mau dengan harian kita yang Senin sampai Jumat kerja, Sabtu mungkin ada waktu belajar, Minggu itu kan sudah di awal kita sudah diajarkan dari UT. Jadi
waktu setiap hari itu wajib diluangkan, entah pukul 2 pagi, entah pukul 1 pagi atau 5 subuh selama 1 jam setiap hari kerja. Kemudian di hari Sabtu dibanyakin waktu luangnya dipakai untuk belajar. Nah di hari Minggu meskipun sama keluarga disempatkan paling tidak waktu entah setengah jam untuk mengulang materi dan lain sebagainya. Ini tetap 1 minggu itu wajib untuk fokus belajar. Oke, mantap. Ini sarannya langsung dari dosen Fakultas Ekonomi, namanya Kak Rini. Nah, berarti selain tadi kembali lagi ke niat, yang kedua adalah cara mengatur waktu. Mungkin ini juga informasi juga ya Kak Rin, sebagai untuk teman-teman mahasiswa baru yang mungkin bergabung pada hari ini, itu nanti biasanya akan diajarkan ya Kak, Iya, betul. di PKBJJ. Jadi di orientasi studi mahasiswa baru, Iya. kita nanti akan ada jadwal selanjutnya untuk proses gini loh, cara belajar di kita gitu yang bisa kita sajikan untuk teman-teman mahasiswa UT gitu. Iya, berarti nanti masing-masing dengan kesibukannya bisa Iya. mengatur waktunya gitu ya. Iya, jadi belajar ya semakin mandiri untuk belajar mandiri. Tuh, jadi bahasa belajar mandiri di sini bukan berarti belajar sendiri ya Kak? Bukan, bukan. Ya kita tetap harus gimana ya? Kita ini kan tidak lepas dari wilayah sosial. Benar. Jadi kita ini makhluk sosial. Yang namanya mungkin ada tipe-tipe, aku introvert loh, aku individual loh. Nah, seintrovert apapun kita, pasti kita butuh seseorang di samping kita. Bahkan bila itu dalam wadah teknologi sekalipun, maaf, wadah teknologi sekalipun. Jadi seintrovert kita pasti butuh seseorang untuk bercerita. Meskipun nanti dalam sosial media kita anonymous gitu kan, kita berusaha untuk ini. Nah, makanya cari seseorang yang bisa memotivasi kamu untuk terus mengingatkan belajar setiap harinya. Mengingatkan niat awalmu kuliah, entah teman, entah saudara, entah orang tua, entah dosen, atau yang di luar sana yang motivator-motivator yang kamu kenal untuk tetap mengonsepkan diri kamu bahwa tujuan awal nih jangan meleset. Nah, itu dia. Nah, itu luar biasa tuh sarannya. Kembali lagi nih Kak, ini kan udah jauh kali kita bicarain cara mereka niat di awalnya. Kebanyakan nih Kak di UT, kebanyakan ya mahasiswa kita di UT karena ujiannya juga online, mungkin persiapannya juga kurang. Gimana sih biar ini berhubungan dengan IPK ya, kalau memang persiapan di ujiannya juga bagus, ketika ujian bagus, IPK juga pasti bakal mengikutin. Ada nggak sih tips dan trik untuk persiapan ujian itu dan skema ujian UT mungkin bisa kasih gambaran sedikit Kak? Iya. Ujian di universitas terbuka sekarang tuh variasi banget ya. Iya. Sampai berapa tipe kita pun. Kita sendiri yang sebagai dosennya aja yang juga saat ini sebagai pelaksananya gitu kan. Sebagai side job kita struktural yang harus memfasilitasi mahasiswa UT itu memberikan selebar-lebarnya model-model tipe ujian apa yang kalian nyaman. Kan gitu. Betul. Jadi ada take home exam. Ada ujian online yang ada di kampus-kampus atau sekolah-sekolah di daerah yang sudah kita siapkan masing-masing alat komputernya atau ruang komputer. Kayak tes PNS gitulah ya. Iya, betul. Jadi di daerah kalau ada dulu tes CPNS yang mode CAT gitu, nah nanti kita yang sudah bekerja sama dengan sekolah tersebut akan menyiapkan tempat untuk ujian online-nya. Itu bagi teman-teman yang, mohon maaf nih, punya keterbatasan dalam hal teknologi, yang laptop atau handphone, nah gitu kan. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya semi proctoring, yang ujiannya itu bisa menggunakan online. Jadi online langsung di tempat lokasi sendiri, teman-teman bisa melakukan ujian gitu. Tapi memang itu ada syarat ketentuannya. 1, dia harus punya perangkat. Ya, dia harus punya laptop, dan harus punya handphone yang bisa mendukung, memfasilitasi kegiatan ujian dia di
di tempat dia, bukan di daerah pun, di tempat dia, gitu kan. Berarti dia bisa dari rumah menggunakan 2 device gitu ya, Kak? Iya. Wow, Nah, keren. jadi itu bagi yang punya keterbatasan waktu ya. Nah, contoh, saya nggak sempet nih ke sekolah dijadwalin tanggal segini, begini-begini. Jadi maunya gimana gitu. Dan kita itu memberikan kesempatan, aduh sampai berapa kali kan? Gitu. Ulang lagi. Tapi itu mohonlah jangan sampai kelonggaran-kelonggaran yang diberikan universitas terbuka yang sudah begitu merangkul banget nih gitu kan. Mahasiswa kita, tolong dong, mahasiswa kita pengertian juga dong ya sama kita gitu kan. Yuk dong, pastikan bahwa prioritas kamu itu adalah untuk menyelesaikan studi. Jadi jangan lagi setengah-setengah gitu. Kalau memang waktunya ujian, kapan nih jadwalnya? Jangan ditunda-tunda. Ini masih ini kali, kerjaan ini belum selesai, tundalah bulan depan. Jangan. Oke, kita pekerjaan itu merupakan sesuatu hal yang nggak bisa kita lepaskan. Kita kalau nggak kerja nggak makan, bahasanya gitu. Ya kan? Iya. Nah, namun jangan lupakan bahwa kita juga punya kewajiban yang sudah kita mulai. Ya, menyelesaikan untuk mendapatkan ijazah. Mundur di tengah jalan, aduh, yang rugi siapa? Mahasiswa Yang rugi, sendiri. Iya. Gitu. Ya, itu tadi persiapan ujian di UT juga ya, Kak, Iya. sekedar gambaran. Jadi teman-teman sebenarnya UT itu sudah memudahkan teman-teman, nggak perlu lagi mikirin untuk hal-hal yang kayak gitu ya, Kak. Iya, Mikirin betul. berapa sih biaya ujian apa segala macam, padahal Free kan? free. Sudah include di dalam Sudah include. registrasi. Iya. Nggak usah nyiapin komputer lagi ya, Kak, sudah disiapin dari UT lagi. Itulah kalau punya keterbatasan itu fasilitas itu tadi. Jadi Betul. teman-teman fokusnya tidak lagi mempersiapkan barang-barangnya untuk ujian, tapi lebih prepare diri sendiri ya, Kak, Yes, tentunya betul. untuk ujian itu sendiri. Betul. Nah, waktu kita nih kebetulan masih agak 5 menitan lagi nih, Kak. Dan rata-rata nih viewers kita juga banyakan mahasiswa baru. Nah, Benar. gambaran orientasi mahasiswa baru itu gimana sih, Kak? Ini Wajib nggak? Itu pertanyaannya. Ini pertama mau konsisten nggak? Ya. Kalau mau konsisten terhadap diri sendiri maka OSMB itu diwajibkan. Oke. Nah, karena udah wajib dari diri sendiri nih, karena udah wajib maka hadirlah, sesuaikan dengan waktunya. Nah, nanti kita akan berikan jadwal. Di setiap masing-masing daerah itu akan kita berikan jadwal apakah sifatnya daring ataupun luring. Kebutuhan teman-teman mau bagaimana? Nah, kalau kebutuhan teman-teman mau luring, gue mau dong kenalan nih sama yang memfasilitasi kami nanti di daerah, mau dong sekalian kenalan atau mau dong sekalian biar lebih paham, bisa banyak nanya-nanya. Kalau dari online kan agak-agak payah ngetiknya atau panjang, nanti waktunya tersisanya sedikit buat saya gitu-gitu kan. Silahkan datang langsung di jadwal yang nanti kita tentukan. Nah, masing-masing PBJJ beda-beda jadwalnya kan, masing-masing daerah. Siap, berarti nanti materi selanjut podcastnya kita lebih ke materi OSMB akan kita perdalam ya. Cuman nih gambaran aja buat teman-teman karena IPK tinggi itu bersinggungan juga nih sebenarnya Kak Rin. Dari orientasi mahasiswa baru, cara belajar, ujian, sampai nanti mereka dapat nilai. Aduh, kadang IPK tinggi ini sebenarnya agak sulit nih Kak. Kalau saya pribadi, saya juga pernah S1 nih Kak. Gambaran perolehan nilai itu dari UT seperti apa sih Kak? Untuk gambaran perolehan nilai itu nanti akan lebih dijelaskan ketika saat PKBJJ 1 SMP, saat PKBJJ itu nanti akan lebih dijelaskan secara detail. Nah, namun untuk umumnya itu nilai ujian itu bersifat mutlak. Artinya UT itu lebih banyak mengambil persentase untuk nilai akhir itu menggunakan nilai ujian. Nilai ujian akhir semester. Karena di universitas terbuka tidak ada mid test, nggak ada ujian tengah semester, itu tidak ada. Jadi hanya ada ujian akhir semester UAS. Nah, jadi hasil nilai akhir di UAS tersebut adalah nantinya yang akan masuk ke ujian ke nilai akhir.
Oke, berarti selain nilai ujian UAS, pembelajarannya itu nanti membantu juga ya Kak? Oh jelas. Jelas. Jangan katakan kalau nggak penting-penting amat itu gitu kan. Misalnya nih kita dengan sistem tutorial online gitu kan, nilai akhir 70%, tutorial online 30%, misalnya seperti itu. Jadi cuma 30% nggak penting-penting banget deh. Apalagi nanti setelah 30%-nya itu didapat setelah nilai UAS-nya itu 30% gitu kan. Setelah nilai UAS-nya itu minimal 30% gitu kan. Ya nggak seperti itu gitu. Karena semuanya kan proses. Hasil itu merupakan Dari prosesnya ya Kak? iya, Oke. buah dari proses. Buah dari proses. Tuh teman-teman. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, pertanyaannya Kakak kan seorang dosen. Kasih dong tips dan triknya. Mana tahu nih ada teman-teman yang nonton kebetulan nanti dosennya Yusi Tamarini. Kasih dong. Kayak mana biar mereka dapat nilai bagus juga dari Kak Rini. Kalau di saya yang paling penting sebenarnya bagi saya itu komunikasi. Oke. Komunikasikan gak harus selalu tatap muka. Jadi nomor handphone saya memang kan saya ketika USMB mungkin akan saya berikan kepada teman-teman mahasiswa di USMB. Tapi mungkin memang tidak langsung saya jawab pada hari itu. Tapi akan saya baca. Ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang penting banget yang bisa saya jawab, pasti akan saya jawab. Tapi ketika ada hal yang penting namun tidak bisa saya jawab, mohon maaf nih. Saya mau jawab apa? Apalagi itu bukan ranah saya. Misalnya menanyakan layanan mahasiswa, Bu, gimana nih nilai saya untuk mata kuliah ini kok nggak keluar seperti itu tadi. Betul. Saya nggak bisa menjawab karena bukan di ranah saya. Nah itu bagian teknis itu langsung ke universitas terbuka yang di pusat seperti itu. Oke, tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dapat nilai bagus saat pembelajaran, ini saran dari dosen kita langsung tuh. Yang penting komunikasi. Di website e-learning juga ada forum chatnya ya Karin. Iya, betul. Bisa saling chat di e-learningnya tersebut, ataupun jika ada dosen yang memberikan nomor handphone, boleh langsung berkomunikasi, tapi ya sesuai dengan prosedurnya. Dan juga teman-teman ketika berkomunikasi sama dosennya, mohon menggunakan kalimat yang baik, kalimat-kalimat akademis tentunya ya Kak Rin. Benar. Nah itu tadi penutup dari Kak Rini. Mungkin teman-teman diingatkan kembali ya, kita kan nilai sudah keluar. Mungkin ada beberapa yang nilai IPK-nya rendah, jangan khawatir. Di semester depan mohon ditingkatkan lagi. Cara belajarnya di orientasi mahasiswa baru udah dijelaskan ya Kak Rin. Iya. Nah, coba rubah skema cara pembelajaran teman-teman. Iya. Semoga hasilnya bisa lebih baik dan prepare untuk ujian dengan lebih baik lagi. Mungkin itu aja ya Kak Rin. Ya, ya paling kita cukupkan sampai ke diri sendiri. Betul. Bahwa besok hari kemerdekaan kita juga harus merdeka untuk bisa memastikan bahwa kita bisa lulus dengan IPK yang baik, kita bisa berhasil sesuai dengan target waktu yang kita inginkan. Semangat ya. Amin. Intinya kuliah di UT IPK 4 itu nggak mustahil ya Kak? Ya, betul Luar sekali. biasa. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman di podcast selanjutnya. Jumpa tengah. Ya.